Kalian masih inget gak sih sahabat Benny? Pernah ada perdebatan di internet tentang bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Ada yang bilang berbeda jauh jumlah kosakatanya sama bahasa Inggris. Kalau dilihat secara data memang benar sih, jumlah kosakata bahasa Indonesia berbeda jauh dengan bahasa Inggris. Tapi lahirnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga jauh beda. Bedanya berabad-abad lagi. Nah, video kali ini kita akan bahas tuntas kenapa sih membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah kekeliruan yang harus diluruskan. Tapi sebelum masuk ke videonya, Min Benny mau ngingetin dulu kepada kalian yang menonton. Video ini dibuat karena rasa ingin tahu yang dalam dengan tujuan untuk sama-sama belajar tentang bahasa Indonesia. Jadi kalau ada kekeliruan dari apa yang Min Benny sampaikan, kritik dan masukan dari kalian sangat Min Benny nantikan ya. Kalian juga bisa cek timestamp di deskripsi video kalau ingin langsung ke topik tertentu. Oke, yuk kita mulai. Sebelum kita bahas tentang bahasa Indonesia, kita cari tahu dulu ya, apa sih sebenarnya bahasa itu? Para ahli bahasa dan sastra sudah banyak berpendapat tentang apa itu bahasa. Seperti Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa dari Swiss, Pak Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Amerika, dan Pak Hari Murti, seorang pakar bahasa dari Indonesia. Tapi biar kalian lebih mudah memahami apa itu bahasa, singkatnya bahasa itu adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi bahasa ini sangat penting bagi kita manusia. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk memahami orang lain atau bahkan menjalin pertemanan dengan orang baru. Bahasa ini gak cuma apa yang diucapkan oleh mulut aja ya sahabat Benny. Ada banyak bentuk bahasa yang diciptakan oleh manusia untuk berkomunikasi, seperti berupa bunyi, tulisan, atau isyarat yang memiliki makna tertentu. Nah, selain untuk berkomunikasi, bahasa memiliki beberapa fungsi nih yang dikategorikan ke dalam 5 elemen ini. Pertama, ekspresi. Dengan adanya bahasa, memungkinkan kita mengekspresikan perasaan dan pikiran yang sedang kita alami. Kedua, informasi. Bahasa bisa berfungsi untuk kita menyampaikan fakta dan pengetahuan. Ketiga, eksplorasi. Melalui bahasa, kita dapat menggali, menjelaskan, atau menganalisis suatu hal secara mendalam dan lebih jelas. Keempat, persuasi. Dengan bahasa, kita bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain. Fungsi bahasa yang kelima yaitu hiburan. Bahasa bisa memberikan kesenangan melalui cerita, lelucon, atau karya seni. Menurut etnolog, sebuah lembaga yang mendokumentasikan bahasa-bahasa di dunia, total bahasa yang ada di seluruh negara hingga tahun 2022 ada sekitar 7.151 bahasa aktif dengan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa paling banyak digunakan. Dari 600 lebih bahasa daerah di Indonesia, kenapa sih kita harus pakai bahasa Indonesia? Padahal sebelum merdeka, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Kenapa harus menciptakan bahasa baru? Nah, jadi ceritanya gini sahabat Benny. Bahasa Indonesia itu sebenarnya punya akar dari bahasa Melayu yang udah lama jadi bahasa penghubung atau lingua franca di Nusantara. Jadi jauh sebelum ada negara Indonesia, para pedagang, pelaut, dan masyarakat dari berbagai daerah sudah pakai bahasa Melayu buat ngobrol dan bertransaksi. Sedangkan masyarakat daerah menggunakan bahasa lokalnya masing-masing. Kemudian memasuki era kolonialisme. Setelah bertahun-tahun dijajah oleh Belanda, para pemuda pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam berbagai organisasi mengadakan Kongres Pemuda untuk menggagas persatuan dan kemerdekaan.
Pada Kongres Pemuda kedua di tanggal 28 Oktober 1926 dihasilkanlah Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Pahlawan yang mencetuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu adalah Muhammad Tabrani, yaitu Ketua Kongres Pemuda pertama. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia kemudian diresmikan sebagai bahasa nasional dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dan gak lama kemudian didirikan Balai Bahasa pada tahun 1947 yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bertugas mengembangkan, menjaga, dan memastikan bahasa Indonesia tetap relevan, termasuk memperbaharui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Proses terciptanya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris. Beberapa perbedaannya adalah: pertama, waktu dibentuknya. Bahasa Inggris sudah ada sekitar abad ke-5 Masehi. Lahir dari perpaduan berbagai bahasa yang dibawa oleh suku-suku Jermanik yang bermigrasi ke Kepulauan Inggris setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Sedangkan bahasa Indonesia baru lahir sekitar tahun 1928. Perbedaan kedua adalah proses terbentuknya. Berbeda dengan bahasa Inggris yang lahir dan berevolusi secara organik di tengah-tengah penuturnya, bahasa Indonesia lahir dari proses politis dengan tujuan mempersatukan perjuangan. Dan bahasa Indonesia awalnya tidak memiliki penutur asli loh, karena masyarakat sehari-harinya menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk berkomunikasi. Para ahli bahasa menyebut bahasa Indonesia sebagai nation state sponsored language atau bahasa yang diciptakan sebagai simbol pemersatu. Ketiga, proses penambahan kosakata. Uniknya sahabat Beni, bahasa Indonesia itu memperkaya kosakatanya dengan cara menyerap kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya, dalam pembaruan KBBI tahun 2023, ada sekitar 1.200 kata baru yang ditambahkan. Kata-kata ini berasal dari berbagai sumber seperti istilah teknologi, budaya, populer, dan bahasa lokal. Contohnya, kata podcast diserap langsung, sementara kata gawai diadaptasi dari bahasa Melayu. Ini menunjukkan fleksibilitas bahasa kita. Penambahan kata dalam bahasa Indonesia mencerminkan kebijakan language purification atau penyucian bahasa dengan tujuan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Inggris, kamus seperti Oxford English Dictionary menambah kosakata baru berdasarkan frekuensi penggunaannya dalam interaksi sosial sehari-hari, dari lirik lagu hingga jurnal akademik. Nah, inilah yang membuat bahasa Inggris memiliki kosakata aktif lebih banyak dan dianggap praktis dalam berbagai konteks. Nah, sahabat Beni, dari perbedaan-perbedaan ini kita bisa belajar bahwa membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu kurang tepat. Kenapa? Karena dari sejarah dan tujuannya aja udah berbeda jauh. Bahasa Inggris berevolusi selama lebih dari 1000 tahun secara alami. Sedangkan bahasa Indonesia dirancang sebagai alat pemersatu bangsa dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi jangan salah sahabat Beni, bahasa Indonesia terus berkembang loh. Contohnya tahun 2023 saja KBBI menambahkan 1.200 kata baru, termasuk istilah seperti unggahan dan gawai untuk menggantikan kata asing. Ini bukti bahwa bahasa Indonesia itu dinamis dan terus beradaptasi. Keren banget kan? Daripada kita membandingkan bahasa berdasarkan jumlah kosakatanya, lebih baik kita melihat bahasa dari segi fungsinya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang berbeda. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berkembang sesuai kebutuhan penuturnya, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi sosial masing-masing. Jika bahasa Indonesia menerapkan cara penyerapan kosakata seperti bahasa Inggris, pasti akan ada perubahan signifikan. Bahasa Indonesia akan jadi lebih praktis dan fleksibel, apalagi buat menghadapi istilah teknologi dan budaya populer.
Daripada terjebak dalam pandangan sempit mengenai bahasa miskin atau bahasa kaya, mending kita merayakan keberagaman bahasa sebagai representasi kekayaan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Gimana menurut kalian? Kira-kira kata apa nih yang perlu masuk ke KBBI versi terbaru? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.